Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam kemanapun teman-teman video ini. Hari ini kita ada di ujung genteng, tapi video ini bukan mengenai perjalanannya, nanti video perjalanan ada sendiri. Gue mau bikin review motor MT25 yang udah gue pakai selama 2 tahun. Udah 2 tahun sih. Jadi gue mau kasih tahu ke teman-teman setelah 20.000 km apa aja ada gua ganti di motor ini. Jadi gua akan ngebahas mengenai apa aja ada gua ganti di motor ini, terus rasanya gimana setelah gua pakai selama 2 tahun. Kalau hari ini dia 23.000 km, jadi nanti kita lihat detailnya kayak apa, motornya ada minusnya apa enggak, ada plus minusnya kayak gimana setelah dipakai 2 tahun. Pajaknya berapa nanti akan gua spill juga di sini. Tadi kita mulai aja videonya. Oke teman-teman, ini kita lagi di pantai ujung genteng ya. Itu pantainya. Jadi masih banyak yang main pasir di sini, tapi kita enggak ke pantainya. Kita mau nge-review si Opa yang udah 2 tahun. Jadi motor ini udah 2 tahun gue pakai. Kilometernya sekarang itu coba kita lihat. Oke, hari ini kita jalan 243 kilo ya, dari Bekasi ke sini 23.053 km. Jadi setelah gue pakai selama 23.000, apa aja sih yang udah gue ganti, terus apa plus minusnya di motor ini, kita bahas dari depan dulu kali ya. Di bagian depan yang udah gue rubah dari atas, yang udah gue rubah stangnya udah gue ganti. Ini stangnya itu punya Kawasaki R6 termasuk bandulnya, jadi gue beli satu set bandul stang sama stangnya punya Kawasaki R6N. Efeknya apa? Efeknya adalah posisi duduknya itu sekarang itu mantep banget. Jadi dia nggak begitu getar, beda dengan bawaan beda dengan CB150X. Terus gue pakai pivot itu lebih getar daripada gue pakai stang tanpa pivot kayak gini, dan dia udah tinggi gitu. Itu bikin riding position enak banget teman-teman. Oke, setelah dari stang, tentu di sini ada saklar fog lamp yang udah gua ganti, udah gua tambahin. Ini punya Duromoto, nanti kita lihat lampunya itu ada di bawah. Setelah itu, ini buat handphone. Kenapa gua pakai yang karet? Karena kalau pakai yang karet, dia ngeredam getaran teman-teman. Jadi handphone kita itu tidak begitu bergetar, jadi keredam di sini getarannya. Oke, kita geser ke kanan lagi. Ini nggak ada yang diganti, semuanya masih original. Nah, selanjutnya yang gua ganti lagi adalah ini hand grip. Sebelumnya itu gue juga udah pakai Domino, cuma Domino warna biru yang nggak ada totol kayak gini nih. Nah, ini dia kalau kita lihat detailnya, dia tuh totol teman-teman. Jadi dipegang tuh lebih enak, lebih ngegrip gitu loh. Dan ini gua beli di Giotto, udah termasuk pasang ya, dia lem sih pasangnya tuh. Kalau aku pasang sendiri aku nggak, aku pakai isolasi di Bali. Oke, selanjutnya kita lihat masih di area stang, cuma di bagian depan. Oh ya, di sini ada tambahan buat action cam bagian depan. Oke, untuk bagian depan masih ada tambahan lagi, yaitu kopling udah gua ganti punya Akasado. Memang jauh lebih enteng daripada kopling bawah. Maaf ya teman-teman berisik, karena ini pinggir jalan, itu jalan raya. Itu topnya kita, homestay kita ada 2 Mac, itu punya Om Akbar sama Om Yohan. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah gua ganti punya Akasado warna hitam biar selaras aja, hitam lebih bagus gitu. Jadi ini juga settingnya juga enak banget tuh. Klik, dia ngeklik. Jadi kalau kita putar dia klik tik tuh. Ini lebih enak. Terus ini ada memori talinya, ini Akasado clutch. Terus settingnya sini juga enteng banget, dia ngeklik juga. Efeknya apa? Efeknya adalah koplingnya jadi enteng dan empuk teman-teman. Koplingnya tuh empuk banget. Oke, kita next. Di sebelah kanan ada muffler rem dari RCB yang tipe S1, dia di 17 mili untuk ininya, apa namanya, ini pistonnya.
Dan ini empuk dan enak, settingannya juga enak, dia putar-putar di sini. Oke, next apa lagi? Nah, nextnya adalah selang rem udah gue ganti punya TDR. Jadi selang remnya udah threaded punya TDR. Nah, setelah itu di sini ada fog lamp Duramoto M1 yang udah gue pakai kayaknya berdua tahun deh. Nih. Dan masih oke banget buat dipakai touring malam. Oke, next di sini ada windshield. Windshield juga menambah kegantengan sih kalau dibilang. Karena kalau nggak windshield tuh di sini kayak botak gitu. Tapi kalau ada windshield dia lebih tingginya kelihatan. Gitu. Nah, terus di bagian bawah baru aja gua upgrade adalah Brembo kaliper 4 piston dari rem kaliper 4 piston dari Brembo, termasuk bracket dari WR3. Nah, ini udah gue pakai kurang lebih 1000 kilo kayaknya, dan memang mantap. Dia pengereman kita itu lebih terprediksi mau berhentinya kapan, terus lebih empuk, ngeremnya juga pakem banget. Pokoknya rekomen banget deh ini Brembo 4P. Kalau buat gue sih 4P ini udah lebih dari cukup ya, karena ya kita mau motor MT dulu juga nggak kenceng-kenceng amat bawahnya gitu, paling juga lari paling hitung 100 gitu. Selebihnya nggak diganti. Terus ini ada mata kucing ditambahin satu di sini. Ada mata kucingnya aku tambahin manu cuma modal 13.000. Oke teman-teman, setelah kita lihat bagian depan itu yang paling banyak aku lakukan perubahan ya, karena dia berhubungan sama radiant position, stang, terus safety di bagian pengereman, kenyamanan juga di kopling. Jadi bagian depan ini adalah bagian paling banyak aku ganti. Nah, setelah itu kita geser ke tengah. Untuk tengah ini masih seperti pergantian pertama. Jadi ini ada tank pad punya R25, cuman aku potong aja biar muat. Ya memang pada pemasangannya nggak rapi sih, yang penting ada gitu. Nah, terus di sini juga ada frame slider dari WR3 juga. Selebihnya nggak ada lagi yang diganti, masih standar. Bagian sini itu masih standar semua, nggak ada yang diganti. Nah, kita mundur sedikit. Nah, ini aku pakai ini itu apa ya, karena joknya keras ya, kalau lama-lama akhirnya aku pakai pelapis jok kali ya, ini buat lebih empuk, tapi lama-lama keras juga sih. Tapi ini nolong banget, jadi nggak begitu pedes. Oke, kita mundur sedikit lagi. Nah, di sini ada jok yang sudah dilapis latex. Ini khusus singgasananya Nona. Jadi Nona itu duduk sini itu kita udah touring Jawa Bali, udah touring keliling Jawa Tengah, terus Pansela, aman sebelah sini. Jadi dia juga empuk ya teman-teman. Ini aku rekomend banget. Ini aku pasang di Valen jok di Jati Asih. Oke, nah mungkin yang paling kelihatan itu di sini ya. Sini ada bracket top box dari Sharp. Jadi dia ngambilnya itu di sini. Nah, ini teman-teman, ini dicoak sedikit nih. Bodinya dicoak dikit biar bisa masuk. Terus satu lagi dia gigitnya di sini. Jadi dia keker sih. Paling kalau misalnya itu juga bengkok, kalau kebanyakan terlalu banyak, bebannya terlalu berat ya. Oke, di bawah gak ada yang diganti. Nah, setelah itu aku pasang mudguard di sini. Mudguardnya ini kokoh banget dan bener-bener kokoh banget mudguard ini. Dia besi, terus kita ngikatnya di sini. Oke, nah box yang aku pakai adalah GVE43. Ini box ini udah lama banget teman-teman. Jadi aku pakai itu, aku beli itu waktu masih punya CB 150 yang generasi pertama. Setelah itu CB nya jual, tapi boxnya tetap aku pakai karena boxnya itu enak, muatnya banyak. Jadi tetap dipakai touring buat jalan-jalan jauh. Oke, nextnya yang ditambahin di sini ada, ini sebenarnya toolbox sepeda teman-teman. Toolbox buat sepeda, cuman aku pasang di sini karena dia ada ikatan di sini sama dikit lagi tambahin karet, jadi aman nggak jatuh. Ini isinya itu kunci L, kunci pas, tang, obeng di sini semua. Oke, setelah itu ya tambahan jalur pedok seperti biasa. Sebelah sini udah nggak ada apa-apa lagi yang diganti. Nah, ini ada ikatan untuk tank bag teman-teman. Jadi tank bagnya nanti ikat di sini. Cuman jadi masalah itu kalau tank bag ikat di sini adalah agak baret ya. Ini kalau teman-teman bisa kelihatan sih.
agak hitam-hitam. Nah ini dari tank deck. Oh ya teman-teman, ada yang ketinggalan. Untuk ban udah ganti. Ban sekarang pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa di depan, dan belakang itu Pirelli Diablo Rosso Sport. Yang belakang aku naikin satu step jadi 150/60 kalau nggak salah, 160/60 ring 17, tapi dia pakai Diablo Rosso Sport, dan depan tuh 110/70 ring 17 punya Diablo Rosso Corsa. Kenapa satu Corsa satunya Sport? Karena adanya itu waktu itu. Sekarang mau beli dua-duanya Sport, cuman yang depan ada Corsa doang, jadi kita beli yang Corsa yang depan. Selebihnya udah gak ada lagi diganti. Yang diganti hanya itu aja. Paling nextnya aku mau tambahin, rencana sih mau tambahin bracket buat sideback ya. Jadi kalau kemana-mana itu buat manjak bawaan lebih banyak, sama aku mau ngelapisin joknya si rider pakai latex gitu teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita ngomongin apa aja yang udah aku ganti di motor ini, yang udah gue ganti di motor ini, sekarang kita mau ngomongin plus minusnya dari motor ini setelah aku pakai selama 2 tahun. Kilometer sekarang udah 23.035 km. Kita ngomongin sisi negatifnya dulu kali ya. Negatifnya itu satu, joknya keras. Joknya tuh keras, jadi mesti dilapis latex. Terus yang kedua adalah shock breakernya itu keras teman-teman. Depan belakang tuh sama keras. Cuman kalau kita bawa beban seperti ini agak banyak, agak lumayan tuh ngayun. Tapi kalau misalnya sendiri nggak bawa box, terus cuma sendiri doang di situ, itu bakalan keras banget shock breakernya. Terus minus kedua adalah menurutku motor ini lumayan panas teman-teman. Panasnya itu lumayan ya. Tapi setelah aku kuras radiator, pakai sekarang punya Rockwool, lumayan sekarang nggak begitu panas lagi, masih moderat panasnya, jadi nggak panas banget gitu. Terus yang ketiga adalah riding position teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang beli MT25 dan mau dapat riding position yang enak, teman-teman harus ngerubah untuk riding positionnya. Yang pertama adalah stangnya itu dia rendah banget teman-teman. Stang aslinya itu dia di sini nih kayaknya nih, di sini nih. Jadi mesti pakai racer, kalau enggak ganti stang kalau menurutku ya, kalau buat teman-teman yang suka touring. Tapi kalau yang nggak suka touring sih ya nyantai-nyantai aja gitu. Tapi kalau buat touring yang sekali pergi ratusan kilometer itu kerasa banget. Capeknya itu di pinggang tuh kerasa banget. Terus apalagi ya? Kekurangannya ini lampunya teman-teman. Lampunya kurang terang. Makanya aku pasangin 2 fog lampnya aku ketahui kanan kiri di sini. Karena lampunya tuh dia terang sebenarnya, cuman nggak fokus, jadi lampunya tuh ke atas, bawahnya tuh nggak kena gitu loh. Makanya aku tambahin fog lamp di sini. Begitu teman-teman. Apalagi kurangnya? Rem. Teman-teman wajib banget upgrade pengereman kalau memang motornya diperuntukkan untuk touring ya. Karena kalau touring itu kita lebih sering hard braking, ngerem mendadak kalau ada apa-apa. Nah itu wajib banget untuk di upgrade teman-teman, karena kalau nggak di upgrade nanti bisa jadi kita blong remnya. Karena aku kaliper depanku itu dulu blong pas turun dari Gunung Moyo, dan aku hanya pakai rem belakang dan engine brake ketika sampai ke Salatiga gitu teman-teman. Itu yang perlu di upgrade kalau menurutku ya. Selebihnya oh ya, sama kopling, itu kopling juga wajib di upgrade karena kopling kebawaannya itu keras banget. Ya teman-teman, sekarang kita ngomongin plusnya dari motor ini. Yang pertama adalah tenaganya. Untuk di kelas 2050 saya memang dia bukan yang paling buas tenaganya, tapi sesuai namanya motor outdoors, torsinya mantap. Cuman karena dia 2 silinder, tetap kita harus kompromi dengan putaran mesin yang lebih tinggi. Karena kalau putaran mesinnya rendah, otomatis kita akan kehilangan power. Enaknya itu main di 6000, di atas 6000 lah, 6000 7000 ke atas tuh udah mantap banget. Terus plus yang kedua adalah mesinnya irit. Mesinnya irit banget. Ini aku ngisi full tank dari rumah ya. Rumah aku pasti 14 liter. Sekarang tadi aku jalan itu 200 berapa tadi? 243 km, habis setengah tangki doang. Berarti dia irit banget. Untuk ukuran motor 2,5 ya, dengan bobot segini ya, bawa
box itu tadi isinya baju, jas hujan, terus bobotku sekarang 70 kilo. Dengan motor ini wajib banget ya, tadi kita ngeliat diceletuh enak banget. Terus irit. Yang ketiga, perawatannya itu simple banget. Aku hanya melakukan perawatan di motor ini itu adalah ganti oli. Udah pasti ganti oli, kita selalu rutin. Aku ganti oli itu di 2000 km aku harus ganti. Di 2000 atau 2000 lewat dikit lah gitu, jangan sampai 3000. 2000 tuh harus ganti oli teman-teman, jadi biar mesinnya awet. Nah terus perawatan selanjutnya adalah gearnya harus selalu dilumasi teman-teman, kalau enggak berisik dia. Sama kalau motor yang udah nggak dipakainya di rumah ya cuci sampai bersih baru taruh di rumah, karena motor ini nggak aku pakai harian. Aku hariannya pakainya Suzuki Next 2, jadi motor ini hanya pakai buat touring aja. Touring aja ada 23.000 ya, 2 tahun, berarti lumayan jauh tuh main-main. Setelah itu nilai plusnya lagi dari motor ini, oh ya, perawatan kita selesai ya. Di perawatan terus aku udah kuras radiator sekali karena panas banget. Aku kuras ganti punya Rockwool. Setelah ganti udah lumayan, nggak sepanas biasanya. Nah terus yang ketiga adalah desain. Tetap desainnya MT itu ya MT gitu, Alien Face. Desainnya itu keren dan lumayan gede ya, kalau kita di atas ini itu gede banget teman-teman tuh. Jadi tankinya gede, terus pokoknya enak lah dilihat gitu. Oke teman, next adalah pajak. Pajak motor ini untuk sekarang adalah 17.000 kalau nggak salah, nggak nyampe 800.000, nggak nyampe 7,5 malah. Menurutku pajaknya itu murah ya, murah banget malah. Next 2 aku aja pajaknya ada 200 lebih gitu, ini cuma 700-an. Aku nggak tahu dia kena progresif apa enggak, yang pasti bayarnya segitu sih. Aku nggak tahu progresifnya hitungannya gimana, jadi begitu. Selebihnya yang udah dikeluarin buat motor ini ya cuman pajak, bensin, oli ganti setiap 2000. Selebihnya ya udah perawatan gitu doang gitu teman-teman. Oli aku pakai Shell Advance yang full sintetik gitu, juga nggak begitu mahal ya, nggak kayak oli Sultan gitu mahal-mahal, nggak. Ini cuma pakai Shell Advance full sintetik doang, itu bisa didapetin di semua pom bensin Shell. Oh ya, bensin selalu ngisi 92, beras 92. Kalau nggak Shell, Pertamina kalau touring kayak gini nggak dapet. Kalau nggak yang hijau tuh BP, dah gitu yang diisi. Oke teman-teman, paling segitu aja ya video kita nge-review MT25 setelah pemakaian 2 tahun dan setelah 23.000 km. Apa aja udah diganti, terus plus minusnya apa aja, perawatannya gimana, pajaknya gimana, itu kita ulas semua di sini. Dan buat teman-teman yang mau tahu pas lebih detail parts apa aja udah aku ganti, silahkan DM ke IG ku, ada di bawah. Nanti aku bakalan jelasin ke teman-teman kira-kira apa aja udah aku ganti, dan detailnya itu beli di mana, harga berapa, nanti aku jelasin di IG ku sih ya. Oke teman-teman, paling sudah videonya ya. Like kalau suka video ini, dislike kalau suka, nanti ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Oh ya, selalu gunakan helm kalau berkendara dan jangan merokok ketika bawa motor karena berbahaya buat yang lain. Terima kasih buat nonton dan udah.